Halo, teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana melakukan penutupan siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Yuk, simak penjelasannya. Tahap terakhir dari siklus akuntansi pada perusahaan jasa, tahap akhir dari siklus ini biasa disebut dengan tahap penutupan. Tahap penutupan ini terdiri dari 4 tahap, ada jurnal penutup, buku besar setelah penutup, neraca saldo setelah penutup, dan yang terakhir ada jurnal pembalik. Jurnal penutup. Jurnal ini dibuat pada akhir periode akuntansi. Jurnal ini digunakan untuk mentransfer saldo dari akun sementara ke akun permanen. Akun sementara itu merupakan akun dalam buku besar yang digunakan untuk mengakumulasi transaksi selama periode akuntansi yang meliputi pendapatan, beban, saldo laba rugi, dan prive. Sedangkan akun yang sesungguhnya itu terdiri atas harta, kewajiban, dan ekuitas. Tujuan dibuatnya jurnal penutup itu diantaranya agar saldo akun modal menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode. Sehingga saldo akun modal akan sama dengan jumlah modal akhir yang dilaporkan di neraca. Penutupan siklus akuntansi terdiri dari 4 langkah utama. 1. Menutup akun pendapatan. Saldo akun pendapatan dipindahkan ke akun laba rugi. 2. Menutup akun beban. Saldo akun beban dipindahkan ke akun laba rugi untuk menghitung laba bersih. 3. Menutup akun laba rugi ke modal. Saldo laba bersih ditambahkan ke akun modal pemilik. 4. Menutup akun prive. Saldo akun prive dipindahkan ke modal untuk memperbarui saldo akhir. Pengertian buku besar setelah penutupan. Buku besar setelah penutupan adalah buku yang hanya berisi saldo-saldo akun permanen setelah semua akun nominal, pendapatan, beban, dan prive ditutup ke akun modal atau laba rugi. Buku ini mencerminkan posisi keuangan perusahaan yang siap untuk periode akuntansi berikutnya. Tujuan buku besar setelah penutupan. 1. Memastikan akurasi, memastikan saldo akhir akun-akun permanen sesuai dengan laporan keuangan. 2. Persiapan untuk periode baru. Buku besar ini menjadi dasar untuk mencatat transaksi di periode berikutnya. 3. Mencerminkan posisi keuangan, memberikan informasi tentang kondisi aset, liabilitas, dan ekuitas pada awal periode baru. Karakteristik buku besar setelah penutupan. 1. Hanya berisi akun permanen. Akun permanen adalah akun yang tidak ditutup pada akhir periode, seperti aset, kas, piutang, persediaan, DAL, liabilitas, utang dagang, utang bank, DAL, ekuitas, modal. 2. Saldo akun nominal sudah nol. Semua akun nominal, pendapatan, beban, dan prive telah ditutup sehingga tidak ada saldo lagi di buku besar untuk akun-akun tersebut. 3. Mencerminkan posisi keuangan awal periode baru. Saldo akun-akun permanen mencerminkan aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan yang menjadi awal untuk periode berikutnya. Pengertian neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan adalah laporan yang menunjukkan saldo akhir dari akun-akun permanen setelah semua akun nominal seperti pendapatan, beban, dan prive ditutup pada akhir periode akuntansi. Neraca saldo ini berfungsi untuk memastikan bahwa semua proses penutupan sudah dilakukan dengan benar dan saldo akhir akun permanen siap untuk digunakan pada periode berikutnya. Tujuan neraca saldo setelah penutupan. 1. Menjamin keseimbangan. Neraca saldo setelah penutupan memastikan bahwa semua transaksi telah diposting dengan benar dan tidak ada kesalahan dalam proses penutupan. 2. Persiapan untuk periode berikutnya. Neraca saldo setelah penutupan juga menjadi dasar bagi perusahaan untuk memulai pencatatan transaksi pada periode akuntansi berikutnya dengan saldo akun permanen yang sudah diperbarui. 3. Mengevaluasi posisi keuangan. Dengan melihat neraca saldo setelah penutupan, perusahaan dapat menilai posisi keuangan perusahaan, aset, kewajiban, dan ekuitas pada akhir periode akuntansi. Penjelasan mengenai neraca saldo setelah penutupan. 1. Akun yang tersisa. Hanya akun permanen yang tersisa di neraca saldo setelah penutupan, yaitu aset, kas, piutang, persediaan, liabilitas, utang dagang, utang bank, dan lainnya. Ekuitas, modal. Modal yang mencerminkan modal pemilik setelah penutupan yang telah diperbarui dengan menambahkan laba bersih dan mengurangi prive. 2. Akun pendapatan dan beban tidak muncul. Akun pendapatan dan beban telah ditutup ke akun laba rugi dan selanjutnya saldo laba rugi dipindahkan ke modal. Oleh karena itu,
akun-akun ini tidak muncul lagi dalam neraca saldo setelah penutupan. 3. Pemeriksaan akurasi. Neraca saldo setelah penutupan bertujuan untuk memeriksa apakah saldo akun-akun permanen sudah benar dan tidak ada akun yang terlewatkan saat proses penutupan dilakukan. Jika saldo akun-akun permanen sudah benar, neraca saldo ini akan seimbang dan perusahaan siap memulai periode akuntansi yang baru. Pengertian jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal yang dibuat pada awal periode akuntansi baru untuk membalikan atau mengoreksi jurnal penyesuaian yang dilakukan pada akhir periode sebelumnya. Tujuannya agar akun-akun sementara seperti pendapatan dan beban tidak tercatat dua kali di periode baru. Kapan jurnal pembalik dibuat? Jurnal pembalik biasanya dibuat pada awal periode baru setelah proses penutupan dilakukan untuk membalikan entry penyesuaian yang dibuat pada akhir periode. Biasanya, jurnal pembalik dibuat untuk akun-akun berikut. 1. Pendapatan yang diterima di muka. Jika perusahaan menerima uang di muka untuk produk atau jasa yang belum diberikan, saldo pendapatan yang diterima di muka akan dicatat sebagai utang pada akhir periode. Jurnal pembalik diperlukan untuk menghapus saldo tersebut dan mengembalikan akun pendapatan yang sesuai ketika produk atau jasa telah diserahkan. 2. Beban yang masih harus dibayar. Beban yang telah diakui pada akhir periode, seperti beban gaji yang masih harus dibayar, perlu dibalik pada awal periode baru. Jurnal pembalik digunakan untuk memastikan bahwa beban tersebut tidak dicatat dua kali ketika transaksi aktual dilakukan pada periode berikutnya. 3. Akun estimasi dan penyesuaian lainnya. Jurnal pembalik juga digunakan untuk mengoreksi akun estimasi, seperti penyisihan piutang tak tertagih atau cadangan kerugian, yang sebelumnya dicatat sebagai penyesuaian di akhir periode. Kapan jurnal pembalik dibuat? Jurnal pembalik biasanya dibuat pada awal periode baru, setelah proses penutupan dilakukan, untuk membalikan entry penyesuaian yang dibuat pada akhir periode. Biasanya, jurnal pembalik dibuat untuk akun-akun berikut. 1. Pendapatan yang diterima di muka. Jika perusahaan menerima uang di muka untuk produk atau jasa yang belum diberikan, saldo pendapatan yang diterima di muka akan dicatat sebagai utang pada akhir periode. Jurnal pembalik diperlukan untuk menghapus saldo tersebut dan mengembalikan akun pendapatan yang sesuai ketika produk atau jasa telah diserahkan. Kesimpulan. Jurnal pembalik adalah alat penting dalam akuntansi yang digunakan untuk membalikan jurnal penyesuaian yang dibuat pada akhir periode akuntansi. Ini memungkinkan perusahaan untuk mencatat transaksi normal pada periode baru tanpa terpengaruh oleh penyesuaian yang telah dilakukan sebelumnya. Jurnal pembalik membantu mencegah pencatatan yang salah dan memastikan laporan keuangan mencerminkan kondisi yang tepat di setiap periode.